Terima kasih ya Pak ya, sebelumnya kami dari pemerintah ya pusat ya melalui juga Komandan OP masuk ke pemerintah provinsi. Jadi kami kedinasan di pemerintah provinsi telah dibantu sama Bapak bangun ya, mengamankan bangunan sadap D8. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pak, gimana manfaatnya Pak? Alhamdulillah bisa terbagi lah. Oke. Ya baik para sahabat ya, sahabat petani ini ya, hari ini kita bicara tentang sahabat petani. Ya, kita sekarang bertemu dengan wakil dari gabungan pemakai air ya, GP3A ya. Gabungan perkumpulan pemakai air ya, GP3A Sirahayu Jaya dengan Bapak Haji Ikhtiar dan bendahara Bapak Haji Baudin. Nah, Pak Haji Jal, apa nih yang Bapak rasakan mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan berkala terutama pasangan di bangunan? Apa Bapak yang rasakan? Sebelumnya belum ada ini dikerjakan belum, tapi kalau udah ada ini sekarang udah kompak gitu, penggarapan air gitu berjalan gitu ya. Berterima kasih. Nah, harapan kedepannya apa nih Pak? Ya kalau dulu mah kan bulan ini nggak bisa berjalan garapan seperti ini. Kalau di kedepannya lebih banyak lagi titik-titik lokasi untuk dilaksanakan oleh GP3. Ya tentunya kan gitu Pak. Pengennya mah begitu sih Pak. Ya, oke, terima kasih ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah mohon sudah berjalan. Artinya koordinasi Bapak bersama GP3A dan rekan-rekan kami dari PPA sering dilanjutkan Pak ya. Kita punya kewajiban bersama untuk memelihara saluran yang ada di sekitar kita. Bagaimana pandangan Bapak ya sebagai GP3A terhadap rekan-rekan kami petugas pintu air nih Pak? Gimana nih Pak? Pandangan Bapak nih terhadap rekan-rekan kami nih P3A gimana nih Pak? PPA kita. Gimana? Apa suka melalaikan tugasnya atau gimana Pak? Tapi ini mah udah pada mengerti kalau sudah ada ini, pada melihatnya sering-sering kalau udah ada dibangun ini. Iya. Kalau itu mah pokoknya nggak pada rumput pada banyak, sekarang udah bangun ini kelihatannya sering-sering. Ada kondisi kekurangan air di wilayah Bapak ini ada? Waktu itu ketiga, kalau sumber ini nggak ada. Itu bagaimana peran teman-teman ini dengan Bapak? Bagaimana? Teman-teman ada bisa nyedot dari ruangan. Komunikasi. Waktu padi ini, waktu padi. Ada yang dimarahin nggak teman-teman PPA? Tapi kalau di sini ya nggak marah. Oh nggak marah ya? Sering juga ya berarti? Sering juga dimarahin ya? Kalau komunikasi mesin padi bawa itu buat kita komunikasi. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Kendala gitu. Ada marah-marah. Iya. Kompak selalu komitmen ya terhadap apa yang menjadikan Asal tugas. kita mau komunikasi aja. Oke, kita kumpul PPA di situ sama Pak Asari. Ya, sahabat petani, para pemuda, masih rangka peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sebentar lagi 10 November, Hari Pahlawan. Berarti kita mengenal Bung Karno, mengenal Bung Tomo, Bung Hatta, dan pemuda-pemuda lain pada saat kondisi itu. Mereka berjuang tanpa lelah, taruhannya adalah nyawa. Sekarang kita bertemu dengan rekan-rekan petugas pintu air dan wakil petani dalam wadah GP3A. Mereka pun berjuang ya dengan semangat, keringat, panas, hujan ya, keadaan sawah butuh air, sawah tergenang air, mereka berjuang piket siang dan malam. Betul? Nah, sekarang kita berkumpul bersama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Saya didampingi senior saya, Pak Ashari. Dalam kesempatan ini Pak Ashari
akan sedikit memberikan pencerahan kepada rekan-rekan semua. Ya, tugas rekan-rekan sebagai tugas pintu air, sebagai pengelola OP, dan juga sahabat kita petani. Mangga Pak Asari, apa yang bisa diberikan kepada kita? Pak Asari, mangga. Ya, terima kasih banyak Pak Andri, Pak Satker kita yang sekaligus YouTuber ya. Jadi mungkin teman-teman di sini udah pada subscribe ya. Jangan hanya subscribe, tonton ya, ditonton, di like, komen dan sebagainya. Jadi begini bapak-bapak semuanya, ada ibu ya, dengan memilih sebagai profesi sebagai petugas OP ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri bahwa memang kita dibebani dengan situasi ya, pekerjaan yang tidak mengenal waktu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kondisi diperlukannya air atau terlalu banyaknya air di sawah itu nggak tahu kita kapan terjadinya ya. Jadi memang tugas kalian semua ini sungguh berat ya. Itu yang pertama mungkin saya sampaikan, saya apresiasi itu. Tapi juga saya penting mengingatkan ya bahwa tugas dengan memilih profesi sebagai petugas OP berarti tadi ya banyak hal yang mesti kita lakukan ya, bukan hanya sekedar tadi merawat saluran dan sebagainya ya, melumas pintu seperti itu. Juga ada hal-hal lain terkait masalahnya kalau kita sebut di kondisi kita itu kegiatan operasinya ya. Kegiatan operasi itu lebih banyak ke masalah pendataan ya, seperti itu. Misal tadi saya udah bincang-bincang ke teman-teman sebagian terkait dengan apa yang akan kita lakukan di dalam pengolahan tanam padi ya, kapan mulai tanam dan sebagainya itu kita perlukan untuk pendataan, terutama terkait dengan dalam 1 tahun itu di tiap musim tanam itu daerah mana yang akan ditanam ya, berapa luas tanam dan sebagainya. Itu kita perlukan sekali untuk kita menghitung rencana tata tanam namanya RTTG ya, seperti itu. Itu yang saya bilang ya, dengan kita sudah memilih profesi ini ya, menurut saya yang paling utama ya cintailah pekerjaan itu dan berlakulah kita sebagai petugas yang baik ya, seperti itulah tadi. Jadi bukan hanya kita melihat ya ada artinya gitu ya, kita jalan ke lapangan tadi kalau ada yang rusak, ada yang apa, kita data, kita laporkan segera dan ya mudah-mudahan itu bisa diperbaiki secepatnya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala apa yang telah kalian semua lakukan di sini ya. Saya kira Pak Petani kita ya yang sebagai hasil kerja kalian itu dimanfaatkan oleh mereka kan begitu. Jadi jangan sampai kita tidak berkomunikasi, tidak baik sama mereka ya. Dan saya harapkan memang Bapak ya, ini kalau ada masalah apapun di lapangan, ini ada teman-teman kita di sini ya, silahkanlah komunikasikan itu dengan mereka ya. Karena di dalam pengelolaan irigasi kita itu sudah jelas disebut irigasi, pengelolaan irigasi partisipatif ya. Artinya apa? Kita melibatkan, kita bisa lepas dari petani, mulai dari saat awal perencanaan kita ya sampai dengan nanti pelaksanaan. Nah, contohnya ini yang telah dilaksanakan oleh petani P3A ini dalam hal perbaikan bangunan dan saluran. Jadi itu Pak. Oke, Pak Andri, mangga. Baik, sahabat, sekali lagi kita sampaikan pesan-pesan dalam bekerja untuk mencapai program pengolahan jaringan irigasi yang baik dan benar. Di antaranya adalah kita melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Untuk melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan,
perlu adanya komitmen bersama di tingkat lapangan. Dalam hal ini sahabat petani dalam wadah GP3A atau P3A bersama petugas operasi dan pemeliharaan, baik itu stafnya maupun para petugas pintu air. Setelah kita berkomitmen, kita punya sarana prasarana jaringan irigasi, kita punya petak area sawah yang harus kita pertahankan untuk produktivitas tanam, barulah kita merencanakan suatu pekerjaan yang baik dan berkomunikasi terhadap keadaan atau kendala-kendala yang akan kita laksanakan. Kemudian baru kita laksanakan bersama. Itu sangat penting ya, dari komitmen, komunikasi, kerjasama, dan inisiatif dari bapak-bapak sekalian, para pemuda sekalian. Jadi kira-kira ini bersih, rapi seperti apa? Saya pikir kerja bapak nanti juga bisa dilihat dengan masyarakat. Saya ingin bertanya juga, ini dari rekan-rekan PPA Kabupaten Bekasi ini kira-kira ada jumlah lebih kurangnya ada lebih daripada 16 orang ya? Betul. Ya, betul ya? Dengan komandannya Mas Bayu ya. Nah, saya ingin tanya ke Mas Bayu nih. Coba Mas Bayu sini. Panggil aja ya. Nah, apa nih harapannya Mas Bayu? Mas Bayu sebagai PPA nih ada suka duka, coba ceritakan aja ke kita. Ya harapannya sih semuanya pada kompak gitu Kak, komunikasi lebih lancar lagi. Ya. Setiap instruksi yang dikasih dan diarahkan dari pihak dinas maupun dari Pemda Jasa Tirta semuanya pada dilaksanakan. Bapak kalau mendapat instruksi dari pihak dinas dari siapa Pak? Ya, dari Kak. Pak Dadang atau siapa? Semuanya Pak, dari Akbar juga kadang, terus dari Ya. Balai Pak Direksi, Ya. terus ya dari Pak Eri juga, Pak terus Eri, dari ya. pihak BBS juga sama, Ada BBS juga. Ica, terus Ya. Pak Yudi yang dari PBS, terus kalau jadi luhur masih sering dari Pemda Jasa Tirta biasanya Pak Anam. Nah, Iya. dan hal yang lain, dukanya mungkin dukanya lelahnya. Ya dukanya sih kadang ada pekerjaan yang sampai harus malam-malam gitu Pak. Terus ya gitu ngedadak gitu. Kopi atau tehnya atau apa misalnya sampo itu dari mana tuh? Sendiri, Bapak Pak. dapat? Oh itu mah biasa, paling juga ada yang ngasih deh. Ada yang ngasih ya, Iya. dari petani, amin. Iya. Terima kasih Pak, alhamdulillah Pak. Iya. Kayak Karena gitu. memang ini teman-teman kita juga tadi artinya dia mengeluarkan pikirnya, Iya. tenaganya dan sebagainya, ya masih belum bisa pemerintah belum bisa memberikan banyak Pak, Iya. honornya dan sebagainya, apalagi dengan situasi seperti ini memprihatinkan. Tapi kita jangan pantang mundur ya dengan kondisi ini. Insya Allah kalau bekerja bersama masyarakat yang mampu juga insya Allah akan sama-sama dibantu. Ada teman-teman yang lain ingin bicara? Ayo, Siap. Ade. Ayo, mumpung ayo ketemu mumpung karena saya ketemu sama Pak Asari. Ayo masuk. Kapan lagi? Ayo. Ya, ada. 1 tahun belum. Ya. Ya, siap. Ya Pak. Itu nggak apa-apa situ. Nama saya Pak Udin dari TSS Lewi Malang, BLM 4 sampai BLM 6. Ya. Dari keluhannya Pak, dari sampahnya. Ya sampah kadang-kadang kan di area sini agak sempit gitu Pak, Ya. buat buangnya gitu. Cuman kadang-kadang ya gimana ya, jadi agak susah juga sama petaninya. Kadang-kadang kalau dibuang ke situ ya suka marah gitu. Cuman mungkin ya ada kesediaan dari itunya lah, apa ya, gerobak semacam begitu buat ngangkut sampah. Ya. Tapi pernah juga sih Ya. pernah juga saya komunikasi sama Pemda Jasa Tirta gitu kan, pinjem lah gitu alatnya, kadang-kadang dikasih juga gitu. Cuman kadang-kadang agak itu juga kalau sering-sering Pak. Oke, makasih ya. Nah, baik para sahabat ya, mudah-mudahan kita bersama masyarakat terutama sama-sama menjaga lingkungan kita, saluran kita tidak lagi untuk membuang sampah sembarangan
baik di saluran irigasi maupun di sungai ya. Saya minta bantuan nih kepada Bapak Wakil Petani di sini ya. Kita juga bisa melihat sumber sampah yang mungkin besar dari mana, mungkin dari pasar dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama masyarakat, kemudian kita tertibkan. Itu para sahabat yang bisa kita sampaikan ya. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan PPA, BP3A ya, dan masyarakat di sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi ibadah kita semua dan bisa bermanfaat bagi para petani. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah kepala bidang pembina UP. Beliau pembina kita dalam urusan pengelolaan jaringan irigasi, terutama operasi dan penyelenggaraan jaringan irigasi. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya bisa bertemu dengan anak-anak semua ya, tugas pintu air dan tugas UP ya, dari daerah irigasi Cipemikis untuk Kabupaten Bogor. Baik, ya di sini kesempatan ini ada Pak Asari, mungkin Pak Asari sedikit memberikan cerahan kepada rekan-rekan untuk kami. Silakan Pak Asari. Terima kasih Pak Andri, Pak Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Andri ya. Jadi memang mungkin saya ketemu teman-teman pernah waktu di Bendung sekali ya. Terus waktu itu saya jadi kepala UPTD wilayah Sungai Ciliwung Sadane ya. Jadi tadi pada kesempatan pertama tadi sudah bicara bahwa dengan bapak-bapak semua keinginan dan sudah menandatangani kontrak ya sebagai petugas UP, suka tidak suka, mau tidak mau ya inilah yang kita kerjakan ya. Bahwa saya paham, saya tahu betul bahwa bapak-bapak semua bekerja itu kayak kita di kantor ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu bapak-bapak tidak mengenal waktu ya, jam berapa saja. Kalau ada sesuatu yang sangat diperlukan ya siap seperti itu ya. Dan itu semua harus bapak-bapak semua pahami sebagai konsekuensi dari pekerjaan ya menurut saya itu. Dan yang saya tahu, dan saya dulu waktu sebelum jadi seperti sekarang juga ya sama bapak-bapaknya dari bawah ya, dari lapangan, dari tugas COVID seperti ini. Jadi ya kalau menurut saya
apapun ya, sepintar apapun kita, nggak akan ada manfaatnya kalau kita tidak mencintai pekerjaan. Itu paling penting. Artinya apa saya bilang mencintai pekerjaan ya, tadi memang tugas kalian ya di kondisi yang seperti ini ya, macam persoalan di lapangan ya, seperti itu. Jadi ya itu harus kalian cintai dulu ya, kalau enggak akan jadi dong. Seperti apa juga, biar pintar seperti gimana juga ya, ada hasilnya sebagai petugas OP. Terus selanjutnya bahwa petugas OP itu bukan hanya ada ya bebersih ya istilahnya, rumput ya, dengan saluran, mengemas pintu, membagi cair ya, bukan hanya sekedar itu, sebanyak yang kita kerjakan. Jadi tolong dilihat lagi, dibaca lagi tugas apa saja yang ada OP ya. Di kegiatan OP itu ya namanya juga OP, ada dua, ada O dan O itu operasi dan P itu pemeliharaan. Mungkin yang paling suka kita lihat ya adalah hal pemeliharaan ya, tadi yang saya bilang badan rumput dan sebagainya. Di samping itu banyak hal yang pertama terkait dengan kegiatan operasi ya, yang sebagian besar merupakan pendataan ya, jadi bukan yang berupa fisik gitu ya. Termasuk tadi banyak kita lihat jaringan yang rusak gitu. Itu tugas bapak-bapak semua pada saat melakukan kegiatan ya, sekaligus melihat hal-hal seperti itu. Kalau bisa dalam jangkauan bapak diperbaiki ya perbaiki gitu. Mungkin ada sedikit-sedikit yang bolong gitu, kalau kita biarkan semakin lama atau kita menunggu ada perbaikan dulu baru kita lakukan tambah parah ya. Jadi kalau mungkin bisa kita lakukan lah, itu termasuk tugas kita. Kalau tidak ya kalau tidak bisa kita lakukan, laporkan ya, dibuat laporannya. Nah itu salah satu contoh. Dan saya lihat sekarang kan ini lagi musim tanam satu ini sangat tergantung nanti dengan kondisi air. Mungkin pada saat musim tanam satu ini nggak masalah ya, air banyak ya. Dalam itu ada masalah kan. Saya sebutnya itu kenapa ya tadi, mestinya dari awal kita sudah merencanakan ini. Jadi gini, sudah dengan kondisi air yang ada itu berapa sih yang bisa ditanam? Atau kita balik sekarang, yang mau ditanam oleh masyarakat selama 3 musim katakan seperti itu mana saja? Itu yang masih kita buat di belangko 0102 itu kita laporkan, itu kita rancang itu sebagai RTTG nanti, rencana tata tanah. Jadi yang bapak-bapak bertanggung jawabkan itu yang sudah ada di RTTG. Iya. Yang di luar ini ya kalau masih ada airnya kasih, kalau enggak ya jangan gitu. Kita utamakan yang ada di RTTG. Makanya harus pasti benar ini. Dengan kondisi air yang ada itu berapa yang luas yang bisa tanam, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan. Misalnya kita harus merubah pemberian airnya karena kita harus bagi semua ini sebagian gitu dengan air yang ada gitu. Nah, kalau kita tidak merencanakan itu dengan baik, ya itu tadi kejadian mereka ribut salah musuh karena nggak ada air segala macam, kita yang disalahkan. Makanya penting bagi kita itu disalahin masalah-masalah pemeliharaan ya, pemeliharaan juga ya mungkin banyak harus kita kritisi ya, terkait dengan masih banyaknya rumput-rumput yang tumbuh. Tadi Pak Dadang udah ngomong sama saya, Pak Dwi, kaitan kenapa itu bisa terjadi. Ya, saya bisa paham ya, tapi kalau menurut saya apapun itu harus kita lakukan supaya tetap bersih gitu. Gimana caranya ya? Saya kira ini kan lumayan banyak ya, atau istilah di sini mah keroyokan, mungkin harus sering dilakukan gitu. Terutama yang dekat-dekat jalan lah, kita lihat orang bisa lalu lalang masuk, nanti kita dianggap tidak melakukan pekerjaan. Bukan kita mau menyembunyikan hal yang jauh ke dalam sana ya, tapi paling tidak itulah dulu. Kalau itunya udah bagus, orang udah beranggapan mungkin di dalam sana udah bagus. Mudah-mudahan seperti itu, kita harapkan seperti itu. Tapi paling tidak
laksanakanlah yang gitu jalan jadi bersih. Itu ya keterbatasan dana. Oke, karena kemarin ada program percepatan, ada kejadian yang harusnya dilaksanakan bulan ini tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi lepas dari semuanya, kalau menurut saya tadi udah kita bertekad untuk menjadi petugas OP, ya laksanakan dengan baik-baik. Saya bukan mengatakan bahwa Pak tidak melaksanakannya, tapi tolong itu bisa ditingkatkan. Saya kira itu Pak. Nanti Terima kasih Pak Ansari. Tadi ada tips ya dari Pak Ansari. Yang pertama adalah kita harus berusaha mencintai, terutama mencintai pekerjaan kita, sehingga operasi dan pemeliharaan yang dijelaskan tadi bisa dilaksanakan lebih baik oleh rekan-rekan sekalian. Oke, ada P3A? Ada. Mana? Oh iya, dengan P3A siapa ya? Dewi Ratih. Dewi Ratih. Sudah lama berdirinya? Berarti saya dengan Pak Halim ya? Pak Halim ya? Oh, Pak Halim sakit. Dan apa pendasarannya? Ini berapa hektar manfaatnya Bapak tahu enggak? 70 hektar ya? 70 hektar, baik ke kanan maupun ke berapa? 56 hektar seluruhnya. Ya? Yang? Kanan. Ke kanan 56. Kanan 56, yang Ke kiri 14. 14. 56 plus 14 berapa? 70. Ya, 70. Ya, 70 hektar ya. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali. Ini jenis padi apa di sini? Varietas apa? Padinya? Varietas ini kebetulan Impari ada. Impari berapa? Impari 32. Impari 32. Berapa ton per hektar? Kadang-kadang di sini sekitar 6 ton. 6 ton per hektar. 6 ton per hektar ya. Nah, oke, makasih ya untuk P3. Dari teman-teman PPA ada yang mau bicara, Bapak? Nah, sepuh. Nah, kita sepuh mah. Ya. 2007 2008 ya, sama ya. Harapan. Gimana nih kesan-kesannya nih? Ya ada kesannya ya. Gimana ya? Sudah berapa kali nih ganti baju nih? 7 kali kan. 7 kali ganti baju. Ini baju yang sekarang tahun 2020 ya. Tahun sekali ada. Nah, sepatunya juga ya. Lalu hal-hal yang lain kalau yang bersifat ini apa? Di sini tuh BP-nya Musim hujan ya ada petir kan takut. Sedangkan kita membuka pintu itu ya, cepat malam. Di sini BPJS berjalan pasal lo. Ini yang Cipamingkis gimana masalah yang kaitan BPJS? Kalau Cipamingkis sudah semua udah punya kartu BPJS. Udah. Sudah semua. Ada yang mau disampaikan lagi rekan-rekan PPA? Ada cukup. Sampaikan dari masyarakat ya masalah air sih. Kalau bulan kemarau kan sering kurang. Terus secara bergiliran lagi sadap Bisa bergilir. Kekurangan itu kira-kira menurut kebiasaan Mas ini akibat apa tuh kurangnya? ya kekeringan. Oh kering, jadi airnya kurang besar sehingga diatur di sadapnya secara bergilir. MT2 biasanya berapa luas yang ditanam? MT2 Udah dua ya semuanya bisa. tapi kebanyakan Gilir. Giling. Nah itu yang saya bilang tadi, kita harus mendata itu secara benar ya, masuk dari mulai dari bendung mana ya, catatan debitnya semua, biar kita tahu pasti sebenarnya yang mampu dilayani oleh bendung ini berapa sih Kapasitas saluran kita yang masuk sudah bisa diperkirakan. tanam masa tanam gua tanamnya berkurang gitu. ya. Nah, ada kekeringan, ada tanah hujan. Ya karena kan Bendung Cipamingkis itu bukan bendungan ya, jadi kita memang semata-mata mengandalkan air yang ada di sungai ya, seperti itu. Airnya nggak ada ya mau bilang apa kan? Makanya itu penting sekali. Tadi pada saat sekarang inilah kalian mendata berapa sih yang mau ditanam, di bagian mana yang mau ditanam, sehingga nanti kita mengatur pemberian airnya itu
agak lebih akurat gitu, seperti itu. Jadi nggak ada lagi tadi keluhan bahwa itu nggak bisa tertanami, ya kita berpatokan pada apa yang udah direncanakan ditanam. Di luar itu ya kalau masih ada kita kasih, kalau nggak ada ya kita pastikan dulu yang sudah ada di dalam RT3 itu yang harus kita fasilitasi seperti itu. Terus kadang kelebihan air ya ada jebol. Mas Bayu, kalau untuk juru pengaman ada? Di sini tinggal satu jurunya Pak. Nah. Di Cibarsa doang. Berarti ya teman-teman dunia yang harus mampu menggantikan Mas Bayu terutama ya. Nah, kalau masalah kelebihan air, saya kira untuk irigasi teknis, apalagi di kondisi kayak Cimapingkis ini, pastinya itu 100% ada di tangan kita, tangan bapak-bapak yang ngaturnya. Karena apa? Kan air itu ada karena dibawa dari sungai kan? Iya. Berarti kita harus mengendalikan jumlah air yang masuk ke saluran kan, seperti itu. Jangan sampai itu menjadi jebol. Nah itu Pak. Ya, terutama sahabat kita, para petani, para petugas pintu air, petugas OP, bukan saja hanya di daerah irigasi Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Bekasi, tetapi di seluruh daerah irigasi Jawa Barat, juga Nusantara. Demikian yang bisa kita sajikan, ya, bagaimana pejuang saluran kita khususnya di Cipamingkis tidak ada mengenal lelah, ya, untuk siang dan malam. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur tadi ada pencerahan yang disampaikan oleh Pak Sekali berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, terutama berkaitan dengan operasi yang memang dibutuhkan suatu pemahaman yang harus lebih, ya, untuk bagaimana mengatur kondisi air ini dengan baik sesuai dengan keberadaan debit andalan yang ada di sungai atau di bendung. Demikian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Salam PPA. OP PPA Kamu. Kami sampaikan dari PPA Cipamingkis di sini untuk pimpinan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDA Kamu. OP maju SDA Kamu. OP maju SDA Kamu.